Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di materi yang keempat, yaitu Judas Swing, ya, dimana setelah kita bahas tentang market structure shift, kita harus paham dulu juga nih tentang Judas Swing, ya, dimana Judas Swing ini adalah gerakan manipulasi yang digerakkan oleh para smart money atau para big guy, ya. Oke. Ya, Judas Swing itu terjadi setiap hari, setiap minggu, dan juga setiap bulan. Di jam yang berbeda pun pasti ada yang namanya Judas Swing atau gerakan manipulasi. Oke, kita langsung aja, yang dimana Judas Swing terjadi pada awal pembukaan Senin. Ini untuk sektor kita ya, kita kan nggak main bulanan, kita hanya main per minggu, ya kan. Nah, untuk Judas Swing yang kita lakukan ini adalah Judas Swing terjadi pada awal pembukaan Senin, ya, itu pasti ada Judas Swing. Jadi ketika kita melihat hari minggu itu biasanya gimana, kita melihat dari Seninnya. Oke. Terus yang kedua, di jam 00, ya, di jam awal pembukaan midnight open sampai jam akhir dari London session, oke, itu adalah Judas Swing. Terus sesi New Yorknya di jam 9 sampai jam 10 itu pasti ada Judas Swing, oke. Nah, untuk akhir Judas Swing kita bisa melihat di sini, aku sudah catat untuk akhirnya itu ada PD array, fair value gap, order block, breaker, dan lain-lain, atau bisa kalian sebut dengan SND, ya. Kalau kalian pakai supply and demand, kalian bisa pakai itu, oke. Terus yang kedua ada resisten atau support, yang dimana kita bisa tahu di sini ada all high, all low, PXH atau PXL ini adalah previous monthly high, monthly low, atau weekly high, weekly low, daily high, daily low, yearly high, yearly low, season high, season low, ya. Previous ini adalah namanya yang kita bisa artikan adalah cycle sebelumnya, oke. Atau kurun waktu apa yang terjadi di cycle sebelumnya, kayak hari Senin itu ngelihat previous daily high-nya di mana, dia sampai di mana, biasanya previous weekly high-nya. Jadi ketika dia sudah mencapai weekly high-nya kemarin, yang minggu kemarin, dia bakal ada reversal seperti itu. Nah, ini X ini artinya kalian bisa artiin untuk daily, weekly, monthly, ya. Nah, untuk yang kedua ada swing high atau swing low. Nah, ini sudah kalian harusnya paham ya, bentuknya seperti kerucut gitu. Ya, kita langsung aja ke materi. Oke, di hari Senin kita bisa lihat ada penurunan Judas Swing, ya, yang berakhir di sell side. Lalu di sini kita bisa lihat ketika dia berhenti di sini, kita itu melihat ada perubahan market structure shift atau tidak, ya. Dan ternyata ada di sini ada swing terakhir yang melakukan market structure shift, ya. Mana bang? Di sini. Ini adalah market structure shiftnya, ya. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung cari ini lagi nih, guys. Oke, intinya ini swing terakhir yang melakukan swing liquidity di previous weekly low-nya di kemarin, oke. Nah, di breakdown di slash candle, ketika dia turun di sini menemukan breaker block, ya, atau order block, kalian bisa pakai itu. Ini adalah breaker block, dia turun menyentuh breaker block dan dia naik. Nah, ini adalah untuk siklus weekly, ya. Nah, untuk siklus harian kalian bisa lihat di sini. Ini terjadi seperti biasa, ya. Aku udah terus tadi di jam 9. Ini jam berapa? Ini di jam 9. Oke, yang aku tandain ini adalah jam 9. Kalian bisa lihat. Nah, di sini di jam 9 ini dia melakukan manipulasi, ya, yang manipulasi ke atas. Di sini menipu para detail bahwa di sini masih di break. Nah, ketika ada penutupan di jam 9, ternyata di bawah old high, dia cuma nge-sweep, ya. Makanya harganya turun, ya. Jadi harus sering-sering, menurutku sering-sering backtest aja gitu. Nah, ini apakah terjadi setiap hari? Pasti terjadi setiap hari, aku bisa jamin pasti. Tapi tinggal kita, oke, tinggal kitanya aja gimana cara menyikapi
setiap harinya gimana gitu. Dan kebanyakan untuk para intraday biasanya menggunakan di sesi London. Nah, untuk Londonnya pasti ada manipulasi kemana, dia akan open di mana. Nah, kayak gini langsung ada ya, contohnya ya, enak banget ya. Kayak di sini kalian bisa lihat, ini kan setiap hari ya, aku bisa bilang kalau setiap harinya di break ya, itu kayak di sini ini minggu kemarin di break ya, jadi bos. Terus di sini juga di break, ini menandakan bahwa trennya masih turun ya. Dan ternyata di sini di DXY ini di break juga, tapi breaknya itu berawal, kita belum sampai sini ya, kita cuma sampai jam 3 jam 4 ini. Nah, jam 3 dan jam 4 itu adalah awal dari manipulasi di London ya. Dan akhirnya itu jam 5, dan jam 5 nya dia ternyata turun ya. Oke, jadi manipulasi terjadi di jam 3, dia nge-sweep previous daily high hari ini, dan juga dia berhenti di area order block ya. Ingat, manipulasi itu berhenti di area fair value gap, di area PD array sama out high atau out low. Nah, di sini dia berhenti di breaker block ini ya. Kamu bisa tandain biar paham juga. Nah, sambil backtest ya. Dia berhenti di sini. Sorry ke orang bawah. Nah, ya intinya dia berhenti ngepas ya, dia cuma nyentuh. Lalu kita turun di time frame kecil, kita untuk melihat ya kalau 1 jam gainingnya sama. Nah, kalian bisa lihat di sini apakah terjadi sweep liquidity. Nah, ingat ya, ini kan dia lagi liquidity engineering, sudah swing terjadi di jam 00 ke jam sampai jam 5 ya. Di sini kalian bisa lihat ada liquidity engineering atau konsolidasi di sini sebelum dia menyentuh ke area ini. Nah, ketika dia swing terakhir yang melakukan sweep liquidity adalah ini di break. Ketika dia retest di sini, ini ada fair value gap, kita open sell bisa. Nah, targetnya di mana? Di sini atau di sini. Kalau kalian pakai panjang-panjang, kalian bisa pakai yang ini karena ini kan low hari Senin kan, kalian bisa pakai itu. Tapi tinggal kita yakin apa enggak gitu aja. Soalnya kan kadang ada orang nih yang deg-degan ketika dia naik, oh ya ini udah perubahan sell, padahal sini udah jelas ada market rotor shift gitu kan. Nah, itu artinya sudah swing terjadi di sesi London sama sesi New York. Dan di New Yorknya yang tadi ini dia nge-sweep ya. Di New Yorknya dia nge-sweep previous dari low yang di sini, tapi belum selesai, dia naik lagi gitu. Nah, ini untuk di session ya, untuk daily juga sama. Nah, habis ini aku akan bahas tentang OHLC atau bisa dibilang open high low and close. Ini juga penting ya, setiap hari udah juga sama kayak PO3 ya, akumulasi, manipulasi dan distribusi. Kalian udah paham itu, kalian bisa praktekin di OHLC ini. Nanti aku akan bahas tentang ini semua. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.